Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suryani, NIM A1A319038, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto, SH.MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang hak asasi manusia. Kita langsung saja memasuki materi pertama, yaitu latar belakang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan isu global yang pengakuannya telah menjadi komitmen dunia internasional. Namun demikian, kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia Kedua dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Selanjutnya, pandangan-pandangan negara-negara maju tentang HAM. Universal Absolute yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal, sebagaimana dirumuskan dalam The International Bill of Human Rights. Mereka ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Selanjutnya, pandangan-pandangan negara sedang berkembang tentang HAM. Persaudaraan atau hak-hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak secara teoritis dari hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat pada sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Karena itu, hak asasi manusia bersifat luhur dan suci. Pengertian hak asasi manusia yang diatur dalam hukum positif negara Indonesia, yaitu diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, sejarah lahirnya hak asasi manusia. Pemikiran mengenai hak asasi manusia secara hukum ketatanegaraan diperkirakan muncul pada awal dari abad ke-17 dan ke-18 Masehi. Hal ini terjadi sebagai reaksi terhadap arogansi dan kediktatoran raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan di zaman itu. Teori hak asasi manusia dikumandangkan oleh sejumlah negara bangsa sepanjang sejarahnya. Bahkan lembaga tertinggi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melahirkan The Universal Declaration of Human Rights sebagai piagam hak asasi manusia yang paling universal pengaruhnya. Selanjutnya, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Dalam perkembangan hak asasi manusia, pemikiran mengenai hak asasi manusia mengalami pasang surut sejalan dengan sejarah peradaban manusia, terutama dalam ikatan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Bentuk-bentuk hak asasi manusia. Bagirmanan membagi hak asasi manusia pada beberapa kategori, yaitu hak sipil, hak politik dan ekonomi, dan hak sosial budaya. Hak sipil terdiri dari diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan lisan maupun tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial dan perlindungan kerja,
hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian atau penyampaian saya kurang jelas. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.